Halo teman-teman, tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Hari ini 2 hari puasa kita ya. Awal puasa itu terhitung tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Nah, janji Pak Kapolda Suntana awal tahun sebelum puasa, dan sekarang sudah puasa. Janji tinggal janji ya. Mungkin ada kesulitan dari kepolisian dalam mengungkap peristiwa ini karena pelakunya banyak, konspirasinya sudah terencana. Nah, kalau pelakunya banyak, pasti berkasnya juga banyak. Mungkin kendalanya di sini menyiapkan berkas para tersangka yang jumlahnya banyak. Jadi butuh waktu ya agar menyiapkan berkasnya itu untuk siap diajukan ke pengadilan. Mungkin itu kendalanya. Kita positive thinking saja ya. Di sini guys, saya juga agak kecewa ya. Karena apa? Bukti sudah ditemukan 200 alat bukti. Alat bukti ini lebih kuat daripada barang bukti. Saksinya juga 121 kalau nggak salah. TKP juga sudah ditemukan 10 TKP. Bahkan Bapak Ibrahim Tompo juga mengungkapkan temuan alat bukti yang 200 ini membuat perkara ini menjadi terang benderang. Nah, kalau terang benderang, kenapa hingga saat ini belum diungkap peristiwa ini? Siapa pelakunya? Itu yang membuat kita agak capek untuk mengawal peristiwa ini. Tapi kalau nggak dikawal juga kasihan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Siapa yang membela kalau bukan kita? Nah, mari kita ungkap di sini kesulitan-kesulitan apa sajakah yang sudah dialami pihak kepolisian dalam pengungkapan peristiwa ini. Mari kita ungkap di sini. Kesulitan apakah yang dialami oleh pihak berwajib dalam pengungkapan masalah ini? Kesulitan apakah yang dialami pihak berwajib dalam mengungkapkan perkara ini? Kesulitan apa? Ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru. Kita tahu ya, setiap akan diungkapkan ada sesuatu yang baru. Setiap akan diungkapkan ada sesuatu yang baru. Dan itu membuat semakin panjang penyelidikan. Nah, kayak dulu, setiap akan diungkapkan, muncullah banpol. Dibutuhkan pendalaman lagi, terus pendalaman terus. Lah, kelarnya sampai kapan? Nah, ada sikel ya. Jadi ada kondisi berputar di itu saja. Setiap akan ada pengungkapan, muncul hal baru terus seperti itu. Nah, itu kendalanya. Kemudian kendala apa lagi yang dialami pihak berwajib dalam mengungkapkan peristiwa ini? Ada simbol playing itself, bermain aman. Di sini kayaknya pihak berwajib ini sangat hati-hati dalam menyingkap peristiwa ini. Hati-hati banget karena di TKP barang buktinya juga sudah berantakan. Maksudnya TKP sudah berantakan dari awal. Padahal rumah TKP tersebut adalah hal yang banyak mengungkap terjadinya peristiwa ini. Tapi di TKP sudah digelontor oleh air. Nah, kenapa polisi ini bermain aman? Pastinya ada sesuatu pemikiran-pemikiran. Misalnya, jangan sampai salah tangkap, jangan sampai nanti barang buktinya mudah dipatahkan dan lain sebagainya. Ini bentuk kehati-hatian dari pihak berwajib dalam mengungkapkan peristiwa ini. Ini salah satu sebab mengapa peristiwa ini pengungkapannya agak lama. Kemudian kesulitan apalagi yang dialami pihak berwajib ini? Kesulitan apalagi yang dialami pihak berwajib ini?
ada simbol great achievement. Great achievement itu pencapaian yang luar biasa. Jadi sebenarnya pihak polisi ini juga ingin masalah ini kelar, mencapai sesuatu yang bisa memuaskan netizen, bisa memuaskan kita semua agar masalah ini cepat diungkap. Tapi untuk mengungkapkan sebuah masalah itu tidak semudah seperti yang kita kira. Jadi sebenarnya pihak berwajib ini juga ingin masalah ini kelar, sukses untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi ya nggak semudah itu, karena semuanya ada prosedurnya yang berlaku. Mungkin kita juga harus bersabar dulu karena kenyataannya pihak yang berwajib sangat hati-hati sekali dalam mengungkapkan peristiwa ini. Kemudian kesulitan lainnya seperti apakah sehingga masalah ini nggak kelar-kelar? Ada simbol transformasi, selalu ada perubahan dalam kesaksian para saksi yang omongannya selalu berubah-ubah. Ini juga membuat kesulitan dari pihak yang berwajib. Saat diwawancarai, diketik sudah banyak, kemudian nggak jadi. Saat dulu wawancaranya seperti itu, saat ini berubah-ubah lagi. Nah, ini yang membuat pihak polisi juga gerah, juga kesal, dan juga menghambat kinerja kepolisian. Saksi-saksi yang demikian ini selalu ada perubahan di dalam pernyataannya. Ini sangat menyulitkan dari pihak kepolisian, ya, dari saksi-saksi itu sendiri. Kemudian kesulitan apalagi yang menyebabkan pihak kepolisian sampai saat ini belum mengungkap peristiwa ini? Ada simbol stuck energi, macet. Jadi ada kemacetan energi, guys, dalam penyelidikan perkara ini karena sangat sulitnya untuk mengungkap. Ada keputusasaan juga di sini. Tapi kita beri semangat pihak kepolisian untuk bisa mengungkap peristiwa ini sampai tuntas. Apalagi pihak kepolisian juga sudah maraton untuk menyelidiki perkara ini sehingga ditemukan 200 alat bukti, 121 saksi, dan 10 TKP. Walaupun ada kondisi ya capek lelah dalam penyelidikan perkara ini karena perkara ini sudah jalan 8 bulan. Bisa kalian bayangkan, tenaga sudah terkuras, pikiran terkuras, dana juga terkuras. Apalagi yang ditangani pihak yang berwajib bukan kasus Subang saja tentunya, ya. Nah, akan saya ambil kartu lagi. Apa saja sih yang membuat perkara ini sulit diungkap? Ada simbol kinder partnership, adanya kerjasama di sini, kemitraan. Jadi pelaku-pelaku ini seperti yang saya bilang ada konspirasi, ada kerjasama antara pelaku dan pelaku, sehingga di sini harus bisa mengungkap mereka semuanya yang tersangkut dalam perkara ini. Kerjasama di sini akhirnya bisa saling menutupi antara saksi yang ini dengan saksi yang ini. Itu juga merupakan kesulitan karena para saksi-saksi ini ternyata juga ada kerjasama antar saksi. Nah, saksi siapa saja yang kerjasama di sini nanti? Ya, kita tunggu saja pengungkapannya. Ada tujuan yang sama, ya. Kalau tujuan yang sama ini kemungkinan karena masalah harta benda, ingin mendapatkan sesuatu dari Ibu Tuti karena targetnya kan Ibu Tuti. Selanjutnya, ada kesulitan apa sajakah yang dialami pihak kepolisian ini? Ada simbol intuisi dan manifestasi. Ada petunjuk-petunjuk yang ingin diselesaikan atau diungkap. Nah, petunjuk-petunjuk ini belum tentu benar juga. Makanya di sini pihak berwajib harus menyaring dulu petunjuk-petunjuk apakah itu,
ada sesuai dengan TKP atau enggak. Nah, seperti yang Ibu Hasri bilang, setiap saksi itu harus di cross checkkan dulu dengan kondisi yang ada, dengan temuan yang ada. Tidak semua saksi harus dipercayai seperti itu. Apalagi di sini juga ada simbol intuisi dan manifestasi. Intuisi ini petunjuk, manifestasi petunjuk yang ingin diwujudkan, harus disaring-saring dulu. Karena nggak bisa kita pungkiri ya guys, kayaknya ada saksi bayaran juga atau saksi yang ingin mengacaukan peristiwa ini. Selanjutnya, apa yang membuat peristiwa ini sulit diungkap? Adanya konflik. Konflik ini bisa diartikan ada kubu A dan kubu B, yang pada akhirnya masing-masing kubu ini memiliki penggemar sendiri-sendiri dan penggemarnya saling adu argumen di media sosial. Itu juga sangat menyulitkan pihak yang berwajib, sangat menyulitkan banget. Andai kata tidak ada kubu-kubuan, yang kita tuju adalah agar peristiwa ini terungkap, baik pelakunya dari kubu A atau kubu B, ya kita legowo saja nantinya ya. Tapi di sini ketika ada salah satu saksi yang dikuliti, maka penggemarnya langsung rame. Salah satu saksi dari A dikuliti rame, dari B dikuliti rame, jadi adu mulut. Nah, ini sangat-sangat menyulitkan dari pihak yang berwajib dalam mengungkapkan peristiwa ini juga. Makanya di sini pihak berwajib sangat hati-hati, jangan terkecoh dengan opini-opini yang berada di luar sana. Tetap fokus pada barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya, apa sajakah yang membuat peristiwa ini sulit untuk diungkap? Adanya the hiding light, adanya keinginan untuk mengungkap. Nah, keinginan mengungkap ini dilakukan oleh seperti saya, para YouTuber lainnya, para netizen, karena efek dari lamanya pengungkapan kasus ini. Jadi efek domino dari kasus ini adalah banyak sekali konten-konten yang menjadi detektif dadakan. Nah, seperti saya juga. Itu juga akan menyulitkan dari pihak kepolisian. Nah, andai kata kita percayakan semuanya dari pihak kepolisian, tentunya akan lebih menenangkan juga. Tapi ya begitu guys, kalau kita nggak gaungkan perkara ini, takutnya nanti dibekukan, di PTS-kan, khawatirnya di situ, karena perkara ini sudah berlarut 8 bulan dan masih saja seperti ini. Walaupun dari kinerja kepolisian sudah ada perkembangan-perkembangan dengan diumumkannya temuan 200 alat bukti. Nah, tapi mengapa juga belum diungkapkan siapa yang menjadi pelakunya? Padahal para saksi sudah dites kebohongan, sudah dites kesehatan, dites kejiwaan, masih saja belum ada pengungkapan di kasus ini. Mungkin pihak berwajib ingin serentak menangkap para pelaku-pelakunya. Tapi kalau itu agak sulit, tentunya cobalah ditetapkan 1-2 orang saja dulu, kemudian dari 1-2 orang ini bisa digali lebih lanjut. Tapi saksi-saksi yang terpantau atau yang dicurigai harus terpantau, jangan sampai melarikan diri. Seperti itu sih kalau menurut saya ya, jangan nunggu ditangkap semua, kenyataannya juga kita jadi gerah akhirnya. Karena kita ingin tahu siapa pelakunya yang tega berbuat sesadis itu pada 2 almarhumah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Kita sabar, kita tunggu sampai akhir bulan Ramadan ini. Sabar saja ya. Semoga ada pengungkapan di sini, dan janji jangan hanya tinggal janji, karena kita juga putus asa. Jangan titik terang terus, ternyataannya titik buram. Jangan ngomong itu memang mudah, tapi kenyataannya agak sulit untuk mengungkapkan.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk selalu di-subscribe, diklik tanda lonceng, di-like dan dikomentari di kolom komentar agar saya tetap semangat untuk mengawal kasus ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.